pengacara yang sekaligus keluarga, mewakili dari keluarga saya, pemilik lahan, sebagian besar pemilik lahan di areal konsesi yang saat ini telah digusur oleh pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota ya, Pemprov ya, Pemprov. Keluarga menyampaikan kepada saya tindakan keberatan dan tidak menerima terhadap penggusuran yang dilakukan atau pembongkaran dari kios-kios yang berdiri di atas objek tanah dimaksud. Nah, masyarakat dalam hal ini sebenarnya keberatan dan ataukah bertanya-tanya dalam hal ini atas dasar pertimbangan hukum apa oleh pihak Pemprov itu melakukan pembongkaran, kan seperti itu, melakukan pembongkaran. Jadi kita ini keberatan intinya karena ada kerugian yang timbul di dalamnya, baik material maupun immaterial, di dalam objek tanah yang telah bersertifikat sebahagian besar. Nah, perlu diketahui di wilayah jajaran baik wilayah Rumah Sakit Abu Nawas yang telah dilakukan penggusuran dan bahkan sampai ke sini bahkan diperintahkan untuk segera melakukan pembongkaran. Nah, Pemda juga harus mengetahui bahwa mereka itu mengantongi sertifikat hak kepemilikan berdasarkan Undang-Undang Hukum Agraria, kan seperti itu. Nah, Pemda memerintahkan untuk membongkar. Pertanyaannya adalah, apakah tanah ini tanah Pemda? Apakah tanah ini tanah negara? Karena mereka membangun itu di atas tanah hak miliknya sendiri, kan seperti itu. Jadi apa kewenangan pihak Pemda? Kalau kami dikasih advis ini, kasihlah pemahaman kami di masyarakat. Apa yang menjadi dasar pihak Pemprov melakukan pembongkaran yang bukan di atas tanah negara yang dibangun, tapi di atas tanah hak milik berdasarkan SHM yang kemudian kita akan lampirkan nantinya. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka berdasarkan ada teguran 1, 2, dan 3 misalnya. Dalam hal ini mengatakan di wilayah dimaksud jangan dilakukan pembangunan dan ataukah memberhentikan pembangunan. Itu tegurannya, bunyi tegurannya. Nah, tetapi teguran itu masyarakat bertanya-tanya, kami ditegur untuk tidak dilakukan pembangunan di atas tanah kami sendiri. Kan aneh ini. Seharusnya saran kami itu pihak Pemprov dalam hal ini memanggil semua pihak-pihak. Nah, misalnya ketika Pemprov punya keinginan niatan perencanaan pembangunan apa? Infrastruktur daerah itu sendiri. Pemkot ya, Pemkot. Nah, pemerintah kota, ya, maaf, Pemkot. Kalau untuk kepentingan pembangunan infrastruktur sepanjang untuk kepentingan maslahat umat banyak, jelas di pasal 33 ada kepentingan masyarakat, menjaminkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat, ya kenapa tidak? Tetapi kan ada yang namanya ganti rugi, kan gitu. Karena mereka sudah lama mengelola tanah dimaksud, kurang lebih mungkin sekitar tahun 60-an lah mereka mengelola. Jadi sebelum regulasi aturan Pemda itu ada, mereka sudah mengelola tanah dimaksud, kan begitu. Jadi saya menganggap lebih dahulu mereka memiliki hak, baru aturan itu ada. Undang-undang kan tidak berlaku surut, tidak berlaku daripadanya. Tetapi kita bukan arti kata kita tidak menghargai pemerintah kota, kita menghargai. Nah, tetapi program-program pembangunanmu seperti apa, perencanaannya seperti apa, kan tidak ada di sini transparansi. Terus kau larang kami membangun di tanah kita sendiri. Terus kenapa kamu larang? Nah, masyarakat si malakama di sini. Satu sisi kita menghargai pemerintah kota, di sisi lain kita tidak bisa melantarkan tanah. Karena jelas di dalam Undang-Undang Hukum Agraria ketika kita melantarkan tanah maka tanah itu bisa diambil alih. Kan gitu, karena dianggap kita menelantarkan. Nah, tidak ada transparan. Makanya kita turun ini ke DPR untuk minta hearing, kiranya dipanggil pemerintah kota termasuk yang berhubungan akibat dari kejadian ini, karena yang kita butuhkan di sini transparansi.
Karena kan sudah jelas undang-undang keterbukaan publik. Jadi kita cuma mau menuntut transparansi apa yang merupakan dasar dari pemerintah kota melakukan pembongkaran paksa dimaksud. Yang kedua, seperti apa tujuan dan niatnya ketika kau bongkar itu untuk maslahat umat banyak, karena sudah ada kerugian di sini. Dan kita minta pertanggungjawabannya, karena jelas dia membongkar suatu objek usaha di dalam tanah hak milik masyarakat yang bukan tanah negara. Seperti itu. Di dalam satu sertifikat itu kan tidak lebih dari 2 hektar. Nah, karena rata-rata tanah yang ada di sini ini kan dulu garapan sawahan, garapan perempangan. Nah, perempangan. Terus para ahli waris itu kan dikapling-kapling kan gitu. Jadi ada yang sudah pemecahan, ada yang masih dalam bentuk induk, ada juga yang masih dalam bentuk pengolahan fisik bidang tanah. Kan gitu. Nah, pengolahan fisik bidang tanah ini mereka mau mensertifikatkan itu sudah dihambat oleh BPN karena dianggap bahwa wilayah itu tidak bisa disertifikatkan karena masuk kawasan, kan begitu. Jadi masih ada juga dalam bentuk pengolahan. Nah, kalau kita bicara masalah undang-undang kita, bukan arti kata bahwa ketika dia sudah sertifikat bahwa dia sebagai pemilik, sudah sebagai pemilik hak. Nah, supaya Pemda juga jangan keliru, karena saya lihat juga sebagian dia seenaknya gusur karena baru dalam bentuk pengolahan fisik bidang tanah. Nah, makanya dibongkar saja karena belum dikatakan dia sebagai pemilik hak. Tidak seperti itu. Karena dalam undang-undang ada namanya data fisik maupun data yuridis. Data fisik itu sepanjang saksi batas sebelah timur, barat, selatan, utara mengetahui bahwa tanah itu telah digarap dan dikelola sudah cukup lama, dapat dialihkan menjadi hak milik. Apalagi ada bukti pengelolaannya di zaman itu, kan gitu. Itu sudah hak milik mereka. Hanya kenapa BPN tidak mensertifikatkan hak orang, kan gitu. Tetapi itu hak mereka. Nah, di pasal 33 ayat 3 jelas dikatakan bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Nah, benang merahnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan program-programnya, apakah kau sudah jaminkan kemakmuran kesejahteraan rakyat? Ini pertanyaan yang kita mau pertanyakan. Yang bahkan di sini kau rugikan masyarakat dengan cara kau obok-obok kerusaki seperti itu. Timbul kerugian di sini. Nah, ini saya anggap dugaan pelanggaran hukum. Karena apa saya katakan demikian? Seseorang yang dikatakan melakukan pelanggaran hukum ketika memenuhi 2 unsur. Ada perbuatan dan ada yang dirugikan. Sekarang masyarakat dirugikan, berarti ada dugaan pelanggaran hukum. Disinilah nanti kita minta pertanggungjawaban terhadap tindakan semua. Kalau memang regulasi aturannya sesuai dengan prosedur, pasti kita masyarakat legowo, kan begitu. Pasti kita legowo, pasti kita terima. Apalagi untuk kepentingan umat, apalagi untuk pembangunan daerah kita, pasti kita legowo itu. Tetapi ini kan tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan di sini. Langsung memberikan saja teguran, tapi kita bingung. Dilarang membangun. Bagaimana caranya kita dilarang membangun di tanah kita sendiri? Kan gitu. Cuma begitu saja. Bang, ini kan sudah teguran 2 kali, tapi apakah selain surat teguran dan terakhir itu kan disegel, Ya. apakah Pemkot Kendari ada tidak sosialisasi untuk menawarkan solusi ganti rugi ataupun relokasi dari? Ada. Kalau ada, saya yakin dan percaya tidak mungkin mereka melanjutkan pembangunan atau seperti apa. Nah, inilah yang kita minta bukti-buktinya nanti. Kiranya pihak DPR mau lego menerima kita untuk hearing nanti di hari Jumat, supaya hal pertanyaan Dinda itu kita juga mau pertanyakan. Sepatut jawab. Nah, kan begitu. Pak, sejak tahun berapa uang di situ? Pedagang atau orang? Kalau pedagang di situ kan kurang lebih sekitar 2 tahunan lah. Semenjak Abu Nawas berdiri itu kan merupakan potensi, sehingga mereka memperdayakan tanah-tanah mereka di depan, kan gitu. Yang paling terpenting ini kan selain mengurangi pengangguran, jelaskan di pasal 27. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak menerima dan mendapatkan pekerjaan. Harusnya kita dukung, bukan kita matikan. Kan begitu. Dengan kau bongkar usaha kecil menengah ke bawah, sama saja kau matikan usaha lokal yang ada, sama saja melanggar hak asasi manusia itu. Bukan saya yang bicara ini, pasal 27 undang-undang. Undang-undang yang bicara, bukan saya. Tapi kan dari sebelumnya itu Bang, ada dikelola empang ya dari tahun 60-an. Nah, jadi jangan kita berpikir sepanjang mereka buka usaha maka sepanjang itu mereka mengelola. Sejak tahun 60-an, sejak tahun 70-an belum ada ini jembatan
Dari seberang mereka itu naik perahu di situ, mereka sudah menggarap bikin perempangan. Maknanya bahwa sudah cukup lama mereka mengelola dan menggarap. Kan gitu. Kenapa baru sekarang dibongkar? Sudah berpuluh-puluh tahun mereka kuasai. Itu. Lagi ada sertifikat tuh, Bang. Apalagi ada sertifikat hak kepemilikan. Yang salah menurut saya ketika ada tanah negara bebas yang sudah dibebaskan. Katanya saja kan tanah negara bebas. Berarti sudah dibebaskan oleh pemerintah. Lantas ada oknum-oknum membangun secara sepihak di tanah negara bebas, ya wajar kalau kau bongkar. Tapi kalau di tanah hak milik, terserah dia mau bikin apa. Sebab dia mau bikin siapa punya patung pungatnya mereka. Bang, Sejak 2 tahun di ini belum pernah dikasih surat teguran pas awal pembangunan. Belum. Berarti baru tahun ini. Baru. Hanya kan untuk realnya nanti kita lihat karena persoalan bentuk surat teguran yang dikasih juga ini ketika sudah jadi bangunannya baru datang dibawa surat teguran. Kenapa sudah jadi? Harusnya sebelum. Ada pencegahan. Ya, tidak ada sosialisasi sianggap di sini dan ataukah minimal tanah-tanah semua di sana bikin kamplang, betul tidak? Wilayah kawasan RTH ini dilarang untuk membangun. Pertanyaan saya ada enggak? Otomatis tak orang membangun ini tidak ada papan namanya, tidak ada pelangnya, tidak ada sosialisasi. Dia biarkan dulu orang timbun, terus mereka bangun. Sudah itu dia bikin surat. Kalau tidak indahkan dia bongkar. Kancing tuh. Kancing seperti ini. Nah, apa yang dimiliki oleh para pedagang terus kemarin misalnya kita kan ada IMB, adakah retribusi yang dipungut oleh pemerintah oleh para pedagang selama 2 tahun ini? Kalau masalah itu saya belum cek pasti, karena kan mulai terhitung hari ini, insya Allah kita kumpulkan data-data dan bukti-bukti semua untuk persiapan di RDP nanti. Siapa tahu lapor balik Bang di kepolisian. Kalau ada dugaan pelanggaran tidak, jadi kan begini, ini kita minta hearing dulu. Nanti hasil hearing di situ kan apa sih akan terpilah-pilah. Ketika misalnya pihak pemerintah kota tidak mampu mempertanggungjawabkan, ya sudah jelas ada dugaan pidana. Mungkin pasti kita akan lapor perusakannya. Ya mungkin pasti kita akan gugat perdata karena kerugian material di sini pasti timbul. Hanya kan kita tidak bisa menduga-duga. Yang kedua kan kita masih sifatnya persuasiatif. Dalam hal ini masih sifatnya non litigasi. Kita masih mau bicarakan kekeluargaan baiknya seperti apa. Kita tidak mau tekan pemerintah kota atau kita tidak, bukan arti kata kita membangkang atau tidak mendukung pemerintah kota. Kita sangat mendukung itu. Nah, tetapi dukunglah juga kami masyarakat sebagai pemilih hak gitu. Pemerintah kota programnya jalan, masyarakat tidak dirugikan dalam hal ini. Itu yang benar. Bang, terkait penetapan RTH itu ada tidak sosialisasi diundang masyarakat bahwa ini RTH apa semua? Sampai detik ini berdasarkan informasi dari sebagian keluarga pemilih hak itu tidak ada. Cuma langsung dikasih surat teguran saja. Tidak ada itu sosialisasi apa-apa. Kalian saja warga di sini, adik-adik. Saya mau tanya, sepanjang kalian lintas di sini ada enggak papan pelang di situ? Bahwa wilayah kawasan ini wilayah kawasan RTH yang dilarang untuk membangun, ada enggak? Kan tidak ada.